Selamat datang di Ngobskuy, ngobrolin opini santai kuy. Di episode kali ini kita bakal ngobrolin topik yang berbeda dengan episode sebelumnya. Kalau di episode sebelumnya, di Ngobskuy sebelumnya, kita ngobrolin seputar kuliah tuh penting atau enggak sih. Terus kayak ini adalah episode kelanjutannya, yaitu kita bakal ngobrolin kita tuh harus kuliah cepet-cepet atau enggak sih. Kayak kita misalkan saat ini kelas 12, kita bakal bisa mutusin kayak langsung lanjut kuliah atau kita ibaratnya yang sering diomongin soal orang-orang tuh kita jadi gap year atau kita 1 tahun kita kayak bisa belajar dulu atau mencari-cari jurusan yang kita inginkan. Nah, untuk ngobrolin topik kali ini kita udah kedatangan kamu nih, yaitu kita panggil Oi. Halo semua, salam kenal. Halo semuanya. Kenalin, ini Oi, yaitu mahasiswa sastra Rusia Universitas Indonesia angkatan 2019. Yep, betul. Nah kan tadi udah diomongin nih bakal kita nyebutin gap year nih. Nah kalau menurut lo sendiri persepsi tentang langsung kuliah dan gap year di masyarakat itu seperti apa sih? Persepsi sama masyarakat gitu ya. Iya. Sebenarnya itu macam-macam gitu kalau misalnya persepsi masyarakat tentang si gap year-nya. Kayak waktu itu gue pertama kali gap year tuh pasti ditanyain tuh kan, kuliah di mana pas habis lulus. Kayak bilang nggak dapet di tahun ini. Terus kayak mereka kayak apa ya? Ada sisi kayak mereka tuh kayak say sorry gitu ke kita, kayak oh ya sorry maaf gitu. Cuman ada juga kayak oh ya udah nggak apa-apa gitu, nanya kenapa, ya mungkin belum rezeki atau kayak gimana kayak gitu sih, beda-beda. Ada yang mungkin jadi suportif, ada yang juga kayak oh kok kayak gitu ya, kenapa nggak tahun ini gitu, kayak gitu sih, macam-macam sebenarnya. Ya sih, soalnya emang kayak gitu kan, kayak kadang kayak misalkan kita mutusin nih kayak buat gak kuliah tuh pasti ada kayak ibaratnya lingkungan kita tuh kayak ada yang mendukung, ada yang enggak, kayak ada yang kayak nah nggak kuliah sih kayak ibaratnya sampai kayak yang ngarah malu lah, ibaratnya kita jadi malu betul. Sebagai yang kayak gap year di saat teman-teman kita yang lain pada kuliah kita enggak. Nah terus berarti kalau lo sendiri pas itu milih gap year itu kenapa? Waktu itu kenapa milih gap year gitu ya, soalnya pertama kan kita udah, kalau gue sih waktu itu udah kayak 12 tahun anjir kuliah sekolah mulu capek gitu kan. Terus ngerasa juga waktu SMA tuh emang gak siap lah gitu kalau misalnya langsung kuliah gitu. Akhirnya dengan gak kesiapan gua, akhirnya milih deh gap year dulu nih, daripada nanti keteteran gitu pas kuliah karena belum mendalami ilmu atau apa segala macem. Dan emang buat nyiapin mental juga sih, akhirnya kayak udah kayaknya mending gap year dulu sih, biar sih nyiapin mental sama nyiapin materi buat kuliah gitu. Terus lo sendiri pas SMA tuh kelasnya IPA atau IPS? IPS. Terus sekarang juga ngambil kuliah juga IPS juga ya? Jadi IPS juga, masih sosum juga. Oke. Jadi masih kayak satu jalur gitu kan ya? Yep. Nah terus selama ngejalanin gap year itu kayak ada suka dukanya gak sih? Kayak mungkin bisa aja kan ketika kita ngelihat yang lain kuliah tuh kayak tadi kayak ada gengsi, ada malu gitu di saat teman-teman ada yang masuk universitas yang diinginkan, terus kayak jurusan yang bagus-bagus, kayak pasti ada rasa rasa malunya sendiri. Nah kalau bagi lu sendiri selama ngejalanin gap year itu suka duka yang dialamin tuh kayak gimana? Suka duka waktu gap year sih. Pertama sih waktu udah lulus nih, terus tahu teman-teman kan pada ikut SBM ujian-ujian mandiri tuh, pertamanya kayak ya udah gitu. Cuman waktu mereka dapat pengumuman tuh atau pos-pos Twiben tuh kayak sedih juga sih. Sedih dan iri kali ya. Iya pasti iri. Pasti iri sih, kayak wah gila nih teman-teman pada ngepost Twiben segala macam, sedangkan kalau gue kayak nggak ada apa-apa gitu, kayak istilahnya nggak ada kehidupan lah, kayak mereka punya yang bangga kan gitu. Ada yang bisa dibanggain lah orang lain mah ya. Iya. Mereka bisa masuk kuliah mana, univ mana. Cuman sedangkan kayak gue kan nggak langsung kan gap year dulu. Jadi kayak ada perasaan kayak kayaknya emang harusnya kemarin ngambil, cuman kayak nggak apa-apa. Lagian cuma Twiben doang gitu kan. Iya benar. Kenapa harus dipikirin gitu? Gitu sih. Jadi terus, kayak suka dukanya ya gitu aja sih. Kadang iri. Terus selama pas gap year-nya dukanya sih karena apa ya, gak banyak sih, paling gitu doang sih. Terus berarti pas selama gap year berarti enjoy aja lah ya, maksudnya kayak kita harus belajar sendiri segala macam, kayak ngelihat ya. Kalau emang sih kalau kita ngeliat tibon gitu pasti kayak awal mulai juga gua pas itu belum keterima apa SBM gak keterima, terus hampir seluruh jalur mandiri tuh gak keterima, ditolak lah. Kayak pas orang lain, apalagi yang kalau terima SNM kan itu paling pertama ngalpot Tibon, terus habis SNM terus muncul lagi yang SBM keterima juga, terus ada juga mandiri pada keterima. Emang kayak ada perasaan kayak ya kayak
awal-awal mungkin ngerasa kayak apa ya, iri ketika orang lain Iri ngedapetin sih, kesempatan benar-benar. itu kita nggak ngedapetin. Tapi pada akhirnya kalau gue sih belajar kalau mungkin bakal ada kesempatan dimanapun itu yang baik buat gue. Terus kayak ketika kita ngedapetin itu ya kita harus bisa bersyukur. Nah terus berarti kalau tadi kan kalau dukanya tadi emang kalau gue lihat tadi lumayan lah kayak duka iri segala macam. Tapi kalau suka selama gap year gimana sih sukanya jadi gap year? Sukanya jadi gap year tuh banyak sih sebenarnya. Karena gue pilihan kan sebenarnya kayak ya udah gue pengen gap year tuh. Jadi selama gap year tuh sukanya pertama gue bisa kenal diri gue sendiri lah. Kenal diri gue sendiri, terus kayak banyak waktu sendiri juga kan jadinya. Dan bisa apa ya, kayak memperdalam si soft skill gitu loh jadinya. Kayak gue bisa ngelatih gue di dunia musik, di dunia apa segala macam gitu sih. Terus tadi berarti itu beberapa hal yang dilakukan selama gap year kayak misalkan belajar, terus ngasah soft skill segala macam. Nah terus lo juga kayak sempat ini gak sih, sempat kayak nyari kerjaan gitu, ikut kerja atau gitu nggak? Pernah nggak? Pernah. Jadi ngisi waktu kosong gitu kan ya? Iya. Jadi waktu kemarin gap year tuh sempat nge-grab juga kan, karena nambah uang jajan lah gitu. Iya benar. Jadi kayak aduh gabut. Pertama gabut, terus nggak punya duit kan, gap year gitu, nggak dapat asupan dari orang tua juga banyak gitu. Jadi akhirnya kayak gawe lah gitu, mendingan gawe kan, sekalian ngisi waktu luang, pemasukan juga buat dompet. Dapat gitu, pengalaman juga ya. Nambah pengalaman juga. Jadi akhirnya kemarin tuh sempat nge-grab juga gitu, nge-grab motor lumayan sih. Jadi kayak emang bener sih kalau kita gap year, pertama kan kita gak ada jadwal. Kalau misalkan orang-orang kuliah kita harus ngikutin jadwal ada Senin sampai Jumat misalkan kita harus kuliah. Sedangkan gap year dan kalaupun gap year-nya kalau lo itu gap year-nya ngambil bimbel atau enggak? Atau enggak sama sekali? Enggak. Sama sekali enggak sih. Ya berarti itu kan kayak free banget, kayak kita yang nentuin jadwal kita sendiri lah. Kayak mungkin salah satu enaknya jadi gap year yang emang kita nggak ikut bimbel, nggak ikut apa-apa, ya kita Senin sampai Minggu tuh beneran kita yang ngatur kan ya. Terus betul. kayak bebas gimana ngapa-ngapainnya. Nah terus kan lo udah ngalami nih yang namanya gap year. Berarti sekitar setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu ya, setahun dari 2018 ke 2019 ya, 2 tahun yang lalu. Nah itu kan lo udah ngejalanin, pasti kayak udah ngerasain lah kayak enaknya gap year gimana, dukanya gap year gimana. Nah terus di sini gue mau minta kayak sarannya buat yang mau gap year gimana, kayak saran yang harus dilakuin atau harus kayak gimana sih kita jadi gap year gitu, gimana? Kalau jadi gap year ya, kalau misalnya kita jadi gap year entah itu pilihan atau emang belum rezekinya di tahun itu, jangan pernah ngedown sih. Ngedown nggak apa-apa, itu wajar, manusiawi, karena kita sebagai manusia kan pasti pengen langsung aja gitu, apalagi kita ngelihat teman-teman kita yang langsung keterima. Cuman jangan sampai kita dibawa terlalu pikiran gitu, karena gap year itu nggak salah kok gitu. Mungkin karena emang stigmanya gap year aja yang emang kurang baik di masyarakat. Jangan dijadikan itu tuh di set di mindset kita gitu, kalau kita tuh malu jadi di gap year gitu. Jadi kayak selama gap year enjoy aja gitu, cari kegiatan-kegiatan yang bisa ngembangin diri lo sendiri, bisa ngembangin pengetahuan lu sendiri. Karena selama gap year juga kan lu nggak punya banyak waktu buat mempelajari hal-hal lain gitu, nggak cuma akademik. Dan mungkin dari sisi akademik pun di 1 tahun itu lu bisa belajar banyak banget akademik. Dari misalnya lu mau belajar tentang geografi atau misalnya sekalian nyambi belajar fisika juga kan masih bisa, kayak gitu-gitu sih. Jadi jangan pernah dibawa pikiran, bawa enjoy aja. Karena mungkin emang bukan di tahun itu, bukan di tahun waktu lo lulus rezeki lo, tapi emang di tahun depan gitu. Jangan pernah hilang harapan aja sih, dan jangan pernah malu buat ngakuin lo tuh gap year. Jadi kayak yang buat gap year nih, jadi kayak ibaratnya jangan dibawa beban lah, maksudnya kayak kesempatan banget, itu bakal datang dengan sendirinya, kayak gak bakal kemana rezeki kita. Misalkan kita entah di tahun keberapa atau gimana pun caranya, pasti kita bakal dapet kesempatan itu. Kayak kalau emang tahun ini bukan rezeki kita, ya bisa jadi kayak di tahun berikutnya itu rezeki kita, dan bahkan mungkin bakal dapet yang lebih baik daripada sebelumnya. Kita betul. Misalkan kita maksa lah buat tetap kuliah, sedangkan kita bisa milih kayak ya kan, kalau tinggal kuliah mah ya bisa aja asal kuliah kan. Tapi di satu sisi kita juga bisa milih kan, kayak ya udahlah daripada asal-asalan, maksudnya kita masuk ke jurusan yang kita nggak inginkan tapi nanti pas kuliahnya
ibaratnya gak bener kan, mending kita mutusin buat gap year dulu lah, kita cari tahu kayak jurusan yang bagus sesuai dengan minat gua tuh apa. Iya, betul, terus betul. kayak dan lain sebagainya, hingga akhirnya kita bakal belajar banyak juga selama 1 tahun itu kan. Kita bakal belajar banyak hal tadi seperti lo bilang. Nah terus selanjutnya juga lo juga tadi udah ngasih saran kan kayak yang buat ngedown karena gap year, jangan dibawa beban, jangan kayak enjoy aja, tetap jalanin. Kalau menurut gue juga sama sih, kayak jangan percayalah bahwa rezeki mah gak kemana gitu, kayak kapanpun itu kita bakal insya Allah kalau emang udah waktunya sih bakal dikasih. Nah oke. Iya, terus kayak nyambung juga ke minat tuh. Tadi juga 1 tahun bisa kita pakai juga kan sebenarnya buat mikirin minat kita tuh sebenarnya di apa sih, di bidang apa, di jurusan apa. Jadi ya gap year tuh nggak salah lah gitu. Gap year tuh nggak salah, bisa lu pakai buat mendalami diri sih. Nah pas itu gue ini sih mau nanya, ini penasaran. Pas kan lo milih buat gap year kan, maksudnya pilihan lo sendiri. Pasti. Nah terus gimana pandangan orang tua lo? Kayak kan ada juga misalkan contoh seorang anak yang emang bentar dulu mah gue mau ibaratnya gap year dulu, gue mau nyari jurusan yang gue inginin. Nah itu kalau orang pas itu gimana orang tua lo? Fun fact nih ya, fact. Jadi waktu gap year tuh gue bilang ke orang tuanya tuh gue emang gak keterima, bukan gue bilang gue pilihan sih sebenarnya. Jadi mereka taunya gue emang gak keterima di tahun itu. Jadi mungkin kalau pandangan mereka tentang gue gak kuliah di tahun yang sama gue lulus, kayak kenapa gitu, kenapa gak kuliah aja sih gitu sih, kayak gitu. Lebih kayak mempertanyakan kenapa gak kuliah gitu, kenapa gak kuliah di tahun ini. Terus lo gimana jawabnya ke orang tua? Selalu bilang ya emang bukan rezekinya di tahun ini sih. Oh iya sih emang bener. Ya itu kembali lagi sih kayak emang gap year tuh ada 2 berarti kan, gap year yang emang pilihan dan gap year emang karena kondisi gak keterima itu. Dan menurut gua sih dua-duanya ya ada baik ada buruk, yang maksudnya pasti apapun keputusan yang kita ambil, kayak keputusan kita buat kuliah atau tetap lanjut kuliah, maksudnya terus kayak yang penting kuliah pun ada resikonya, ketika gap year pun ada resikonya. Tapi balik lagi ke orangnya, maksudnya kayak ketika kita udah ngambil suatu keputusan ya kita harus ibaratnya ngejalanin si pilihan kita kan. Betul. Kayak ketika kita milih gap year, berarti kita kalau emang tujuan kita pada akhirnya mau kuliah, berarti pas selama gap year itu kita harus berusaha gak sih? Maksudnya kayak jangan harus sampai kita gap year malah terlena, maksudnya karena kita bebas, kita malah kayak main terus, nongkrong terus. Pokoknya kayak harus kembali lagi ke tujuan awal kita. Ya gak sih? Bener. Betul. Nah terus terakhir menurut gua kayak ini gua mau nanya kan, pasti tadi udah kayak ngebahas gap year dan belajar segala macam. Nah terus buat lo sendiri cara belajar lo selama jadi gap year tuh gimana? Mungkin bisa jadi kayak masukan buat teman-teman kita nanti yang memilih buat gap year terus kayak bingung nih kayak harus belajar dari mana lagi. Kayak misalkan kita selama ini kan udah belajar dari SMA, apalagi mungkin ada juga yang mau lintas jurusan yang awalnya IPA jadi IPS segala macam. Nah dari lo sendiri kayak gimana sih cara belajar lo buat pas selama gap year itu? Cara belajar gue sih yang pertama jangan pernah dibawa beban sih. Meskipun kita punya banyak waktu buat belajar gitu, jangan pernah dibawa beban, jangan pernah lu terlalu mikirin nilai lah ya. Yang penting karena lu punya 1 tahun nih buat memahami lagi si materi SMA dan emang buat si ujian-ujiannya, pahami dengan tekun gitu. Bukan berarti kita nggak perlu mikirin nilai kali ya, karena kan harus ya. Kalau mau masuk ke kuliah manapun kita harus mikirin nilai. Cuman selama belajarnya jangan dibawa beban lah, jangan dibawa kayak gua tuh harus ngerti ini gitu. Kayak apa ya? Gimana bahasanya? Bingung. Bawa enjoy aja sih sebenarnya, bawa enjoy, dan mindsetnya tuh gue pengen memahami ini gitu. Gue nggak pengen menghafal ini, tapi gue harus memahami ini sih. Berarti kita tuh sebenarnya harus paham materinya, bukan hafal aja. Jadi ibaratnya gue juga maksudnya pernah belajar, maksudnya ketika kita paham tuh kita mau soal di gimana pun, maksudnya ketika soal di utak-atik segala pun, kalau kita paham dengan teorinya kita nggak bakal kaget kan, kita bakal dan gak bakal cepet lupa. Kalau menghafal kita bisa lupa, tapi ketika kita paham ya kita bakal terus bisa melakukan atau mengerjakan soal-soal yang ada di depan mata. Nah betul, dengan mindset kita pengen memahami tuh
jadinya nggak ada beban, dan kita jadi kayak punya perasaan penasaran gak sih gitu. Oh jadi kayak mau pengen terus tahu, cari-cari tahu lagi. Cari-cari tahu Dan lagi. emang bener kayak belajar tuh gak ada batasannya. Kayak emang ketika kayak emang ibaratnya bisa aja ketika materi udah habis, tapi ketika emang kita ingin lebih paham, wah kita bakal nyari tahu lagi. Iya. Nah, oke. Kayak gitu. Nah paling terakhir itu ya ibaratnya kesimpulan dari obrolan gue sama Oika sekarang itu, ibaratnya gue sih bisa menyimpulkan bahwa ibaratnya gap year itu pertama itu adalah sebuah pilihan. Ada memang yang sebuah pilihan emang kita memilih buat gap year, dan emang karena keadaan yang mungkin belum rezekinya. Nah tapi di balik kedua istilah gap year itu, ketika kita menjadi seorang gap year jangan dibawa beban, kayak kita harus enjoy, kita harus kalem. Intinya ketika manfaatkan waktu lo selama gap year sebaik mungkin. Kayak emang kalau misalkan lo ingin belajar lebih dalam segala macam, ya lakukanlah, tapi jangan dibawa beban, karena kalau dibawa beban kita yang ada stres. Dan akhirnya kalau setelah kita di waktu gap year ini, ya insya Allah emang kalau emang udah jalannya, lo bakal ngedapetin lebih dari yang lo harapkan. Oke. Betul. Oke, itu aja sih paling ngobrol-ngobrol sekali ini. Terima kasih buat yang udah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selasar Kampus, Selasar bercerita. Thank you. Dadah. How's it going semuanya? Perkenalkan, nama gua Ramus dan selamat datang di Bedah Jurusan. Kenapa Abang pengen masuk sastra Rusia? Tapi sebelumnya gue juga tahu bahwa Abang itu sebelumnya gap year, right? Karena gue pernah keliling dunia, pernah keliling Eropa gitu, yang bikin gue akhirnya yakin kenapa gue pengen masuk sastra Rusia, atau ya sastra-sastra lain juga nggak masalah sih. Jangan minder karena lu yang tahu diri lu sendiri, lo tahu pengen lo apa, keahlian lo di mana. Kalau emang di sastra ya udah jalan aja, sikat aja.